Halo, selamat datang di Agro Podcast. Podcast yang ngebahas realita kehidupan mahasiswa tanpa banyak basa-basi. Kenalin, aku Andika Putra. Pada episode kali ini kita bakal ngebahas terkait permasalahan mahasiswa yang banyak dihadapi oleh kita sebagai mahasiswa. Yakni gimana sih biar tetap sehat, tetap aktif dalam organisasi, kuliah tetap lancar, dan beasiswa juga dapat. Mungkin pada episode kali ini cocok bagi kalian yang lagi ngerasa chaos atau bingung harus mulai dari mana. Dan pada episode kali ini juga kita kedatangan tamu yang ngejalanin itu semua. Buat lebih lanjut, yuk kita kenalan terlebih dahulu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Raihan Rizky Julian. Teman-teman bisa panggil saya Rehan. Saya dari jurusan Agroteknologi angkatan 2024. Oke, Kang Rehan dari Agroteknologi angkatan 2024. Berarti sekarang semester berapa, Kang? Sekarang mau semester 5. Semester 5. Oke. Akang asalnya dari mana nih? Saya dari Cilacap kebetulan, Jawa Tengah nih kan. Waduh, berarti ngekos ya? Bukan? Iya, anak kos ini ya memang. Waduh, berarti banyak banget ya yang dijalanin Lumayan. sebagai anak kos, mahasiswa ya. Iya, lumayan. Oke. Kalau sekarang Akang aktif di organisasi apa nih? Alhamdulillahnya saya sekarang di Himagro sebagai wakil ketua umum kan. Waduh, Gitu. keren ya teman-teman. Di Himagro sebagai wakil ketua umum. Selain di Himagro ada kesibukan lain nggak, Kang? Sebenarnya kalau untuk kesibukan sih nggak terlalu banyak ya, karena saya memang fokusnya di satu titik aja gitu. Tapi karena memang dekat ini saya bakal masuk juga ke komunitas Genbi gitu ya. Jadi nanti akan ada ikut serta atau kontribusi ke Genbi juga gitu mungkin kan. Oh, jadi beasiswanya juga dapat, organisasinya juga dapat, anak kos lah yang pun dapat ya, Kang, paket Lumayan, komplit ya. Nah, sejauh ini, Kang, dari di agroteknologi sendiri ya, Kang, Akang udah ngerasa pusing banget atau masih tahap B aja? Sebenarnya mah ya kalau dibilang pusing pasti pusing ya Kang ya, karena apalagi kan mahasiswa agro praktikumnya banyak gitu ya, otomatis labrak banyak gitu. Iya. Tapi di sisi lain ya saya rasa sih ini masih bisa saya terima gitu, masih bisa saya tahan lah. Sebenarnya ya sambil berdarah-darah sedikit mah ya wajar lah gitu. Tapi alhamdulillahnya di semester ini, semester 4 gitu, saya bisa menyelesaikan studi saya, menyelesaikan semester 4 ini dengan cukup baik lah, karena memang untuk semester 4 ini saya rasa mata kuliahnya alhamdulillahnya yang memang saya ketahui gitu. Saya pernah belajar juga gitu. Jadi sejauh ini aman ya berdampingan dengan organisasi, beasiswa, kehidupan pun masih aman ya? Aman. Alhamdulillah. Keren banget ya teman-teman narasumber kita. Nah, Kang, mungkin kita langsung aja masuk ke topik utama ya, Kang. Nah, misalnya teman-teman penonton ini ada yang nanya nih ke Akang. Akang ini tipe mahasiswa kayak gimana sih, Kang? Akang jawab apa nih, Kang? Sebenarnya kalau langsung ditodong kayak gitu ya saya juga bingung jawabnya Iya. gimana ya. Tapi kalau boleh saya bilang, saya adalah mahasiswa yang memang lebih gemarnya ke pengabdian masyarakat. Karena memang background saya tuh, ini sebenarnya fun fact ya, saya tuh dari jurusan agribisnis waktu SMK. Jadi saya memang udah lumayan mengetahui sedikit lah tentang pertanian gitu. Dan alhamdulillahnya dari SMK juga saya itu udah sering melakukan turun ke masyarakat gitu. Jadi waktu perkuliahan pun ketika ada tugas ataupun justru pengabdian bersama dosen, saya juga udah biasa gitu dengan hal-hal tersebut. Nah, kalau ditanya gitu, Akang tuh tipe mahasiswa kayak gimana sih gitu? Ya saya juga pasti bilangnya saya mahasiswa pada umumnya, karena mahasiswa itu sebetulnya teman-teman adalah mereka-mereka yang mengabdi dan juga menerapkan Tridharma perguruan tinggi gitu. Tridharma perguruan tinggi ini kan ada pengabdiannya juga, ada pendidikannya juga ya Kang ya, dan juga teman-teman tuh harus menguasai semua aspeknya gitu. Jadi jangan sampai hanya fokus di satu atau aspek lainnya tuh tertinggal gitu. Jadi kalau ditanya mahasiswa kayak gimana ya saya jawab mahasiswa pada umumnya gitu, karena toh mahasiswa punya Tridharma perguruan tingginya gitu. Oke. Jadi ya sewajarnya mahasiswa Iya, mungkin ya. gitu, Tapi kan. Akang lebih mendalami terkait pengabdiannya, Kang. Betul.
Untuk pengabdian yang terakhir nih Kang, apa sih Kang? Jadi kalau terakhir ini bentuk pengabdian saya kepada masyarakat adalah melalui penyuluhan pertanian sebenarnya. Jadi di penyuluhan pertanian kali ini tuh targetnya adalah justru santri tani ini Kang. Santri tani. Iya, jadi ada di daerah Singaparna sebuah pesantren yang sudah menerapkan mulai belajar tentang ketahanan pangan lah. Jadi mereka mulai nanam sendiri, budidaya sampai nanti hasil panennya bisa mereka olah dan mereka makan sama-sama gitu. Nah di sana waktu saya datang ternyata memang para santri tani ini tuh belum memahami terkait pengendalian hama terpadu nih Kak. Nah karena dari kami sudah ada tuh mata kuliahnya terkait gimana sih cara mengendalikan hama yang secara terpadu. Akhirnya kami bantu menyalurkan gitu. Kami lakukan penyuluhan juga. Di sana kami angkat tentang pestisida nabati khususnya untuk hama kutu kebul dan juga Spodoptera litura atau ulat gerayak gitu. Iya. Begitu. Jadi nanti kami di sana yang kami lakukan adalah kami mengedukasi sekaligus mendemonstrasikan dan di akhir nanti si santri tani ini kami berikan bahannya dan juga alatnya untuk mereka praktikkan langsung gitu. Begitu kurang lebih untuk pengabdian terakhir kali itu. Waduh, keren banget ya teman-teman pengabdiannya ke santri, terus membawa solusi-solusi yang dibutuhkan santri ya Kang. Ya. Keren banget. Kalau pengabdian yang bareng dosen itu ada gak Kang? Ada, alhamdulillahnya pada kesempatan sebenarnya itu hitungannya hoki ya karena memang waktu itu infonya dadakan gitu. Saya juga dapat dari teman saya namanya Imas waktu itu. Jadi Imas ngechat saya, Han mau ikut pengabdian atau enggak. Saya waktu itu kan masih asing kan sama pengabdian bareng dosen itu. Emang kayak gimana pengabdiannya gitu. Saya bingung juga. Terus setelah jelasin, oh menarik nih gitu kan. Kita tinggal ikut-ikut aja, kita nggak perlu mikirin yang lain-lain, kita tinggal eksekusi nih. Jadi dari situ saya berkontribusi sebagai PDD-nya nih Kak. PDD-nya. Iya, saya publikasi dan dokumentasi. Mulai ngedesain juga, terus saya bikin pamflet segala macamnya, Instagramnya saya yang pegang. Terus untuk bagian dokumentasi kegiatan juga saya mulai dari Hamin, terus juga ketika hari H itu udah pasti gitu ya. Sampai nanti edit video dan juga upload si after movie-nya gitu. Waduh. Dan alhamdulillahnya di pengabdian bersama dosen ini kita kan ngebahas tentang kesehatan ya, tentang DBD gitu. Betul. Jadi ini pun kita juga publish jurnal gitu Kang. Waduh. Begitu. Jurnalnya apa nih Kang? Ada di jurnal pengabdian. Buat tingkatan jurnalnya? Masih di jurnal lokal, mungkinnya saya kurang ngecek juga. Keren ya teman-teman. Dari pengabdian tersebut kita bisa masuk ke jurnal. Nanti masuk sekolah gak Kang? Masuk. Wah, keren. Nama bisa Kang dicari ya. Udah bisa ada. Dicari nanti nama saya ada di situ. Apa tuh Kang kalau boleh cari? Raihan Rizky Julia. Waduh, nanti cek ya teman-teman di sekolah. Oke, karena kita udah cukup mendalam ya terkait akannya. Iya. Mungkin langsung aja ke topik utamanya, yakni terkait kemahasiswaan dulu nih. Boleh. Hal-hal yang basic dulu nih ya Kang. Menurut Akang, kan banyak nih mahasiswa yang cuman bilang nilai itu cukup. Setelah nilai bagus, kita ya udah gak ngapa-ngapain. Yang penting nilai gitu Kang. Akang gimana menurut Akang terkait hal tersebut? Oke, ini menarik ya. Jadi waktu awal-awal saya masuk kuliah, memang sempat tersirat di kepala saya kalau saya datang kuliah yang penting nilai bagus, sisanya mah terserah gitu. Kupu-kupu ya Kang? Iya, kurang lebih. Nah, tapi setelah saya coba dalami lagi, saya perhatikan lagi lingkungan sekitar, saya rasa kalau hanya mengandalkan nilai ataupun hanya berbekal nilai, kita tuh belum tentu bisa benar-benar bermanfaat gitu. Belum tentu bermanfaat. Kita aja bahkan nilai itu kan sebenarnya ya kan belum tentu nilai kita A, tapi pas di lapangan kita bisa juga gitu. Jadi kadang ada di beberapa momen kayak misalkan di mata kuliah A gitu, kita udah jago banget nih, kita nilainya udah A, tapi pas praktik ternyata beda gitu sama materi dan lain-lain. Itu kan memang adanya suatu hambatan gitu. Jadi maka dari itu penting juga buat belajar tentang pengalamannya, terus juga jadi si nilai ini tuh jangan dijadiin sebuah patokan utama gitu. Jadi jangan sampai ada rasa kepuasan, oh nilai saya udah bagus nih, saya udah tinggal fokus di nilai aja. Jangan.
harus ada explore juga ke bagian yang lain, entah itu boleh ke organisasi, boleh juga ke hal-hal lain yang memang teman-teman sukai gitu, atau kalau mau magang juga nggak masalah, itu justru meningkatkan pengalaman dan juga pengetahuan kita gitu. Jadi jangan hanya berfokus di mata kuliah dan juga pelajaran aja gitu. Jadi nggak semua ilmu tuh didapat di kelas ya Kang? Iya betul. Kita juga perlu eksekusi di luar kelas mungkin gitu ya Kang? Oke. Nah menurut Akang, kalau ada yang berpikiran seperti itu, solusi dari Akang gimana nih Kang? Biar ada ketertarikan nih, biar bisa coba-coba dulu nih. Kalau dari Akang gimana nih Kang? Nah ini kalau saya sendiri ya, saya tuh keluar dari zona nyaman saya tuh karena yang pertama saya udah mulai merasa jenuh awalnya. Jadi saya mulai kayak capek gitu ya sama kegiatan saya yang berulang, terus kupu-kupu gitu. Nilai aman tapi saya ngerasa hampa gitu. Betul. Kayak nggak ada sesuatu yang saya dapatkan. Akhirnya saya mulai untuk dari hal yang paling saya suka dulu nih. Saya sukanya sama apa? Misalkan saya suka olahraga. Ya udah, saya mulai dengan mengikuti kegiatan-kegiatan keolahragaan, entah itu kayak kalau di pertanian kan ada seraga ya. Iya, kan? betul, seraga. Ada seraga, terus juga kalau mau ke UKM boleh ke UKM. Jadi teman-teman tuh mulai dari hal-hal yang teman-teman suka dulu gitu, supaya kita tuh benar-benar enjoy menjalaninya. Nah, nanti setelah terbangun kebiasaan baru, teman-teman menyesuaikan lagi nih jadwalnya, nanti kan bakal berubah tuh susunannya tuh. Iya, betul. Udah nggak ada yang berterus-terus gitu, nggak ada yang repeat mulu gitu. Betul. Nah dari situ saya tuh selalu nekenin kayak gini ya teman-teman. Saya semenjak hari tersebut selalu nerapin satu hari itu kegiatannya harus beda. Jadi nggak boleh ada kegiatan yang sama nih. Misalkan hari ini kita kegiatannya ini. Nah hari selanjutnya tuh nggak boleh sama. Harus ada yang baru, harus ada yang beda. Supaya saya itu benar-benar mencoba dan mengeksplor hal baru gitu. Begitu kurang lebihnya. Oke. Itu teman-teman tips dari Kang Rehan ya terkait biar keluar dari zona nyaman ya Kang. Betul. Oke. Mungkin kan sekarang tuh lagi ada penerimaan mahasiswa baru ya Kang. Iya. Mulai ada adik tingkat yang baru mungkin mulai Agustus nanti. Nah, dari Akang sendiri ada saran nggak apa yang harus dilakuin buat tingkat 1 dan apa yang jangan dilakuin oleh mereka? Oke. Ini juga bagus ya, tolong nanti kalau adik-adik saya lihat, tolong diperhatikan gitu ya. Catat ya. Yang pertama, saya pengen bilang kalau kalian baru masuk kuliah, tolong bikin study planning, sebuah plan selama kalian masa perkuliahan. Dari semester 1 sampai nanti kalian lulus mau kayak gimana tuh kalian bikin dari awal. Karena sebenarnya ini mungkin akan terlihat berlebihan buat sebagian orang ya, tapi bagi saya pribadi, study planning ini sangat penting teman-teman, karena ketika kita nanti mengalami kesulitan atau masa-masa krisis gitu ya, kita lagi kayak mempertanyakan kenapa sih kita harus kuliah kayak gini-gini, kenapa kita harus ini. Nah, study planning ini akan menjawab gitu, membantu kalian menemukan tujuan kembali gitu. Jadi jangan sampai kalian tuh masuk kuliah sekedar masuk aja bikin JJ gitu kan di awal kan. Tapi akhir-akhirnya kalian nanti mengalami stres, depresi gitu ya, karena kalian tuh nggak punya tujuan gitu. Jadi harusnya dari awal saya rekomendasikan kalian cari tahu tuh tentang study planning. Kalian lihat-lihat nih kira-kira di semester 1 saya targetnya apa aja nih, semester 2-nya kayak gimana, seterusnya. Dan kalian tuh jangan dijadikan beban. Study planning itu sebagai pegangan kalian aja. Jadi jangan dibikin, di semester 1 saya gagal nih dapat poin A. Gimana ya? Jangan dibikin beban. Justru jadi bahan evaluasian gitu. Kenapa kemarin poin ini susah buat didapatkan? Nah, nanti baru dievaluasi. Oh, ini nih penyebabnya ini. Cara terbaiknya kayak gini. Nah, bisa diterapkan di semester selanjutnya ataupun teman-teman bisa tegas di awal. Jadi kalau ada progres yang tertinggal, ya udah tinggalkan tapi fokus di semester-semester yang akan datang. Kayak saya misalkan. Saya dari awal memang sudah memplanning. Untuk semester 3 ataupun semester 4 saya akan fokus untuk di beasiswa. Karena memang di semester 1 sama semester 2 beasiswa yang untuk maba tuh belum sebanyak itu kan. Betul. Jadi maka dari itu saya memang memplanningkannya untuk beasiswa tuh di semester 3 sama semester 4. Nah nanti ketika semester kan kemarin semester 3 saya nggak tercapai itu beasiswa, nggak dapet kan. Tapi jangan jadiin beban gitu. Saya evaluasi diri saya, oh saya kurang di bagian A, saya kurang di bagian B.
Nah dari situ saya perbaiki diri, saya susun lagi strateginya. Nah di semester 4 alhamdulillahnya dapet. Alhamdulillah. Begitu. Terus tadi ada yang ketinggalan nih Kang. Iya, apa? Yang jangan ya. Yang jangan tuh. Yang jangan ya. Biasanya kalau teman-teman mahasiswa baru, biasanya ini Iya, Kang ya, biasanya karena saya gitu. juga ngalamin. Iya. gitu. Jadi biasanya tuh kita cuman sekedar oh ini mah masih semester awal nih, jangan terlalu fokus lah, jangan terlalu serius gitu. Santai-santai mungkin. Iya santai aja dulu, nanti kita semester 2, semester 3 baru serius. Nah itu sebenarnya jangan, justru semester 1 itu benar-benar digunakan sebagai landasan kita. Karena semester selanjutnya akan dilihat dari semester satunya nih kayak gimana. Iya. Kalau semester satunya aja kita udah berdarah-darah ya susah gitu. Jadi kita memang harus ada effort lebih gitu. Jadi dari semester awal, dari semester 1 teman-teman udah mulai mempersiapkan diri gitu buat semester selanjutnya. Jadi saran dari saya, ketika nanti udah memasuki masa perkuliahan gitu ya Kang ya, teman-teman tuh benar-benar maksimalin semua aspeknya gitu. Baik itu dari segi pembelajarannya, jangan hanya cuman ke mata kuliahnya aja gitu ya. Kita juga harus cari dari luar, entah itu dari buku ataupun dari literatur pendukung kayak jurnal dan lain-lain. Atau bahkan dari video pun bisa gitu Kang. Saya juga kadang kalau scroll TikTok ada tuh muncul tuh video edukasi itu kadang ada ya. Atau di Instagram di Reels juga banyak teman-teman. Jadi jangan membatasi diri hanya karena saya masih semester 1 gitu. Jadi jangan, justru kalau bisa dari semester 1 langsung dilepas aja biar karakternya kelihatan dari awal. Begitu. Jadi semester 1 itu justru harus lebih ekstra biar semester 2, semester 3 nggak terlalu berdarah-darah mungkin. Iya, betul begitu. Waduh, itu tuh calon adik-adikku asik. Mungkin selain itu nih Kang, ada yang banyak dihadapin oleh mahasiswa tingkat awal tuh suka ngerasa salah jurusan atau ngerasa nyesel nih masuk jurusan ini. Iya. Kalau dari Akang sendiri ada solusi gak sih buat hal kayak gitu? Oke, biasanya kan ada yang bilang kalau semester satunya nggak cocok dia bakal bilang, duh saya salah jurusan ini. Iya betul. Saya kayaknya nggak cocok di sini. Betul. Nah itu sebenarnya teman-teman ya, dibalik lagi ke pribadinya. Tapi kalau saya pribadi, saya bisa bilang bisa jadi bukan jurusannya yang salah, tapi cara belajar kita yang salah kan, ataupun cara memahami kita nih yang salah. Jadi memang ada beberapa kasus yang orangnya tuh nggak cocok sama bidangnya. Ya. Dia memang bukan passionnya, tapi memang dari awal entah kenapa dia milih ke situ, gitu ya. Kita anggap aja mungkin kesalahan teknis. Iya, betul. Kalau udah kayak gitu mah, saya nggak bisa kasih solusi kayak gimana-gimana, karena memang bukan passion dia. Tapi misalkan dia punya passion, dia punya sebuah daya tarik dan juga kemampuan gitu ya. Tapi dia mengalami penurunan misalkan sampai akhirnya dia ngerasa kayak salah nih di jurusan gitu. Sebenarnya bisa dilihat juga dari diri kitanya kayak gimana. Apakah kita selama 1 semester ke belakang tuh bener-bener nggak sih ngejalaninnya, atau ada nggak sih yang kelewat nih atau yang miss gitu. Kayak sebenarnya saya juga dulu sempat ngalamin. Kalau saya lebih ke orangnya kan, saya kan memang backgroundnya dari SMK pertanian ya kan. Iya. Jadi dari waktu semester 1 tuh saya mikirnya kayak ini mah semua udah pernah saya belajarin gitu. Saya udah pernah tahu. Jadi saya ngerasanya kayak leha-leha aja, rasanya kayak ini mah udah saya pahami lah, udah saya bisa gitu. Padahal harusnya saya tuh memperdalam juga mempertajam materi tersebut gitu supaya dari pengetahuan kita kalau nggak diasah kan nanti lama-lama makin tumpul ya Kang ya. Betul. Jadi takutnya nanti kalau kita udah tumpul dan akhirnya kita ketinggalan ya kita stres juga dan akhirnya kita ngerasa kok kita malah kayak salah jurusan ya gitu. Jadi merasa tertinggal tuh kadang kan memang dimulainya dari hal-hal seperti itu. Jadi saran saya buat teman-teman yang merasa saya kok kayak salah jurusan gitu, coba dievaluasi lagi, dilihat lagi gitu ya teman-teman tuh dari cara belajarnya kayak gimana, terus juga dilihat prospeknya. Memang teman-teman tuh awalnya mau masuk jurusan ini tuh mau ngapain gitu. Apakah mau jadi A, mau jadi B, itu kan dari awal harus ada gitu. Tadi di study planning ya. Jadi study planning itu memang penting teman-teman. Biar kalian tuh punya bayangan mau kayak gimana, terus solusi terbaiknya kayak gimana tuh udah ada di study planning gitu kurang lebih Kang. Oke. Jadi gitu ya teman-teman. Study planning itu cukup penting banget ya, bukan cukup tapi lebih ke penting banget. Jadi nantinya kalau kita ada kebingungan ataupun ada
kehilangan arah saat di perjalanan, kita punya peta untuk kembali ke arah tersebut. Betul. Gitu ya Kak. Oke, mungkin di perkuliahan ini juga kadang kan kita butuh beasiswa ya Kang buat menunjang gitu ya. Iya. Seperti yang Akang udah bilang tadi, Akang udah nyoba di semester 3 tapi belum rezekinya. Lanjut semester 4, alhamdulillah. Iya. Nah, buat beasiswa nih Kang, banyak mahasiswa yang ngerasa kayak gak mau nyoba beasiswa karena dia dari awal udah bilang gak bakal keterima. Kayaknya daftar beasiswa juga ngapain, soalnya gak bakal keterima. Nah, buat orang-orang yang pesimis di awal kayak gitu, gimana nih Kang? Biar lebih percaya diri mungkin. Oke, teman-teman, perlu diketahui ya, semua orang itu punya kelebihan, semua orang itu punya kemampuannya, dan kalian itu spesies yang menarik gitu. Setiap manusia tuh punya identitinya masing-masing, dan mereka tuh punya ciri khas gitu. Nah, kalian tuh harus bangga dengan hal itu gitu, supaya dari kebanggaan tersebut, dari sebuah pride gitu, kalian tuh jadi pede gitu. Saya bisa, saya tuh mampu. Jadi jangan sampai kalian tuh membranding kalau diri kalian tuh hanya seukur manusia biasa gitu, atau saya mah cuman gini lah gitu. Tapi kalian tuh harus ada kebanggaan gitu. Kalian tuh, saya pernah nih jadi ketua kelas misalkan, atau saya jadi koordinator itu juga sebuah prestasi gitu, kebanggaan. Betul. Jadi hal-hal yang dirasa normal, hal-hal yang dirasa ecek-ecek gitu, itu justru luar biasa buat kalian gitu. Karena kalau kalian nggak pernah ngalamin itu, kalian yang sekarang tuh nggak akan ada. Jadi kalian harus selalu ingat, kalian tuh punya kebanggaan gitu, kalian punya sebuah hal yang bisa dijual dan dibanggakan. Nah, dari sinilah nanti sifat optimisnya itu akan keluar gitu. Nah, saran saya untuk teman-teman yang masih malu nih buat mengeluarkan karakternya, buat menunjukkan kemampuannya, saya cuman bilang, kalau nggak hari ini mau kapan gitu. Karena kalau di nanti ataupun besok, syukur-syukur, alhamdulillah kalau masih ada umurnya. Iya. Gitu. Tapi kan kita nggak ada yang tahu kan? Betul. Jadi lebih baik kalau bisa sekarang gitu. Jadi jangan mikir besok aja, masih ada waktu, ya syukur-syukur masih ada nyawanya gitu ya. Jadi kalau saya bisa bilang, jangan nunda gitu. Kalau ada kesempatan ambil, ada sebuah opportunity ambil. Jadi jangan sampai teman-teman tuh melewatkan hal-hal penting yang nanti ujungnya malah kecewa gitu. Kayak sayang banget nggak diambil gitu. Kadang kita tuh suka nyesel ketika kita belum nyoba ya. Iya, betul. Jadi harusnya mah coba aja dulu. Masalah hasilnya kayak gimana itu kan jadi itu mah masalah nomor 2 lah gitu ya. Setidaknya kalaupun gagal di poin A, ya kita dapat pengalaman gitu. Kita jadi tahu nih harus kayak gimana. Kalau keterima syukur, kalau gak keterima berarti kita dapat pelajarannya gitu ya kan. Betul. Kalau gak nyoba, berarti kita gak dapat apa-apa. Iya. Nyesel doang itu di hati. Doang, kan? Bener. Yang ada nyesek lihat teman-teman yang iya. Kadang kan ada juga kayak gitu. Iya. Mungkin akan beasiswa yang sekarang dijalanin tuh apa aja Kak? Alhamdulillah saya dipercaya untuk membersamai Bank Indonesia. Jadi bantuan dari Bank Indonesia. Bisa ceritain nggak Kang kayak pas Akang tahu beasiswa tersebut sampai bisa tembus nih sekarang? Alhamdulillah. Oke, jadi ini agak panjang memang ya. Iya, gimana ya? Jadi sedikit cerita dari saya mahasiswa baru itu kan memang ada masa orientasi gitu. Betul. Ya. Di fakultas itu memang ada hal menarik nih teman-teman. Jadi waktu itu ketika pengenalan pengurus Himagro kalau nggak salah ya, pengurus Himagro itu ketua dan wakil ketua umumnya adalah penerima beasiswa Bank Indonesia. Jadi dari situ benar-benar menginspirasi saya nih Kang. Saya jadi tertarik banget nih. Wah, ini menarik nih. Jangan-jangan nanti di kemudian hari saya dapat gitu kan. Jadi dari sini tuh saya udah kebayang kayak, ini beasiswanya bagus nih. Dari bukan hanya sekedar bantuan dana juga, tapi ada juga pengembangan dirinya, terus juga tentang pengabdian ke masyarakatnya. Jadi benar-benar kompleks lah di BI ini gitu. Dan akhirnya setelah saya terinspirasi dari kakak tingkat saya mulai tuh nyari tahu tentang Genbi, terus Bank Indonesia dan juga beasiswanya.
Nah, saya garis bawahi kalau di GNB itu untuk yang ini teman-teman bebas ya, ini bakal ada pro kontra juga. Kalau saya pribadi, saya ngeliat beasiswa Bank Indonesia itu lebih memilih mahasiswa yang nggak cuman IPK-nya besar aja, tapi juga dilihat dari keaktifannya. Entah itu di organisasi, entah itu sebagai volunteer, entah itu sebagai pengabdian juga ke masyarakat. Nah, dari sini saya ngerasa, oh saya bisa nih mengarah ke pengabdian. Karena memang tadi backgroundnya di SMK juga udah mulai kan. Betul. Jadi saya mikirnya, oh bisa nih nanti dari semester 1, semester 2, saya mulai branding diri saya supaya bisa masuk nih ke kategorinya gitu. Terus pas saya lihat lagi, oh ini IPK-nya minimal segini nih. IPK-nya 3. Nah, saya pikir kalau IPK 3 masih bisa. Okay. Asalkan saya dari awal jangan terlalu nyantai nih. Betul. Gitu. Karena kalau terlalu nyantai takutnya nanti malah di bawah 3 gitu kan. Jadi yang saya siapkan dari semester 1 adalah saya benar-benar mengumpulkan portofolio saya gitu ya. Saya sebenarnya nggak terlalu banyak sih, tapi alhamdulillahnya tembus gitu. Yang paling berkesan adalah pengabdiannya sama dosen itu. Itu benar-benar jadi daya jual saya. Tapi nggak memungkiri portofolio saya yang lain juga mendukung. Salah satunya adalah keikutsertaan saya ke organisasi, yaitu Himagro. Karena kalau saya nggak ikut ke Himagro, saya nggak akan mendapatkan koneksi ataupun relasi yang bisa mengantarkan saya ke kegiatan-kegiatan lainnya gitu. Jadi saya bakal kesulitan lah buat mencari info, terus juga mencari teman yang bisa diajak buat berkolaborasi itu susah gitu. Maka dari itu saya pun memang dari awal sudah memplanningkan untuk mengikut sertakan ke Himagro. Jadi teman-teman kalau tanya apa aja sih yang harus disiapin gitu ya. Sebenarnya banyak, kompleks. Tapi kalau mau disingkat gitu ya, teman-teman kan udah tahu tadi ada pengabdian, ada juga IPK-nya, sama juga keaktifannya, entah itu di organisasi ataupun perlombaan juga bisa sebenarnya. Perlombaan juga bisa. Teman-teman bisa mulai dari semester 2, semester 1 cari lomba itu udah bagus banget gitu. Jadi nanti dari persiapan ini masukin ke Porto, dari Porto nanti tinggal teman-teman kembangkan lagi supaya si pewawancaranya juga benar-benar yakin gitu. Karena nanti ada proses wawancaranya juga gitu kan. Oke. Menurut Akang nih, pasti yang paling sulit atau Akang itu agak deg-degan nih buat masukin pasti ini. Pas kemarin masuk Genbi, pasti apa yang paling agak berat gitu? Yang pasti wawancara. Wawancara? Iya, jujur. Karena memang wawancara ini hampir ya, pas saya tanya juga ke teman-teman saya yang lolos sesi wawancara, semuanya ada rasa tegang, rasa panik gitu ya. Nervous juga, dan menurut saya wajar karena yang pertama adalah ini skalanya bukan lagi wawancara tentang masuk ke organisasi ataupun masuk kemana. Ini lebih ke oh ini Genbi di depan mata nih gitu. Kayak rasanya wah ini yang dari kemarin saya perjuangkan nih, saya sekarang udah mau masuk sini gitu. Jadi saya benar-benar biasanya sih saya lebih tenang ya, tapi untuk kali itu waktu saya mau persiapan di malam harinya tuh saya benar-benar gemetar lah ibaratnya gitu ya, karena nggak nyampe demam kan? Alhamdulillah. Jadi saya tuh gemetarnya karena memang saya belum kompeten di bidang kebank sentralan waktu itu. Jadi saya benar-benar harus belajar, saya perdalam terus dari mulai kebijakannya sampai ke tujuan dan juga visi misi Bank Indonesia dan juga fungsinya apa, itu saya benar-benar pelajari gitu. Saya catat, saya tulis biar hafal. Nah, tapi ternyata kan setelah saya coba gitu ya, ini mungkin bisa jadi bekal buat teman-teman semuanya. Selama wawancara itu sebenarnya nggak terlalu gimana-gimana gitu. Jadi yang penting tuh teman-teman tuh menjawabnya dengan yakin dan dengan tegas gitu. Jadi jangan yang gitu kelamaan gitu. Jadi ketika ada pertanyaan A, B gitu, langsung dijawab, tapi jangan ngasal gitu. Kalau ngasal kan kelihatan ya. Jangan asbun mungkin ya. Iya betul, jangan asbun. Jadi kita harus ada pengetahuannya juga. Maka dari itu semalam kan tuh saya sampai benar-benar ngeriset kan, sampai saya cari tahu gitu. Nah alhamdulillahnya saya itu lebih dapet pertanyaannya tuh tentang yang pengabdian saya, yang memang di bidang saya gitu. Jadi saya bisa benar-benar mengekspresikan diri saya. Nah, namun ada satu hal yang perlu diperhatikan ketika wawancara, jangan
hafalan gitu. Jadi maksudnya jangan hafalan tuh kayak gini Kang. Kita bikin teksnya udah ditulis A B C D gitu. Nah nanti kita hafalin dan wawancara harus kayak gitu, jangan sebenarnya. Jadi harusnya yang perlu kita ingat itu adalah poinnya aja. Jadi kalau saya sukanya kayak gini Kang. Misalkan kita mau jelasin tentang pertanian adalah ilmu yang gini-gini gitu. Iya. Nah itu kan secara definisi kan, Betul. pengertian gitu. Nah kita bikin pengertian kita sendiri, pertanian itu ilmu yang kayak gimana. Nah nanti dari situ kan bakal lebih nerap tuh. Iya. Tapi jangan keluar konteks. Jadi harus sesuai konteksnya. Asalkan misalkan bahasanya aja yang berubah ataupun kalimatnya aja yang diganti itu mah nggak jadi masalah. Jadi kalau dari saya pribadi, saya selalu merekomendasikan kalau wawancara ataupun presentasi jangan ngafalin teksnya, tapi hafalin poin-poinnya aja gitu. Jadi untuk Bank Sentral ataupun beasiswa GenB ini, teman-teman perlu persiapkan 3 ya kalau untuk sesi wawancara. Mudah-mudahan nanti banyak yang lolos ya. Amin. Amin. Jadi untuk sesi wawancara ini Kang, yang pertama adalah perlu mempelajari tentang kebank sentralan pastinya. Nanti kalau udah bank sentralnya udah nerap nih, udah tahu, belajar juga tentang GenB nih Kang. Tentang Genbi-nya. Iya, kalau teman-teman belum tahu GenB, nanti cari tahu ya GenB itu apa gitu, nanti kasih tahu. Nah setelah 2 ini baru nanti masuk ke yang ranahnya pribadi, entah itu di portofolio ataupun di CV. Keilmuan saya, khususnya yang di jurusan, itu bisa selalu saya alurkan dan saya bisa terus belajar gitu. Jadi apa yang saya nggak dapat di kelas, kadang saya dapat di Himagro gitu. Kayak saya misalkan, kadang kan teman-teman saya di Himagro itu ada yang jadi asprak ya Kang ya, ada juga yang jadi asisten dosen dan lain-lain gitu. Nah dari situ kan kita bisa dapat informasi-informasi yang mungkin mahasiswa umum nggak akan dapat gitu, nggak terlalu banyak. Terus kalaupun lapraknya lagi banyak, prokerannya lagi dikit, ya. Jadi alhamdulillahnya masih belum kerasa lah sama saya mah gitu. Tapi kalaupun nanti ada suatu kesempatan ataupun amit-amit gitu, kalau saya mah lebih sukanya kalau yang sekiranya ada bisa di backup ataupun bisa minta bantuan, pasti saya minta bantuan. Contohnya misalkan di prokeran saya pegang sebagai bidang operator misalkan, terus nanti di lapraknya saya laprak belum 3 nih misalkan. Ini laprak kan nggak bisa minta tolong ke orang ya, benar, nggak bisa. Tapi kalau di operator kan masih ada bisa yang bantu, masih ada yang backup. Iya, asalkan ada konfirmasi dan juga kejelasannya Kang. Jadi kalau saya pribadi, saya bakal langsung minta ke pihak yang bersangkutan supaya saya diringankan dulu nih tugasnya nih dari operator, supaya saya bisa benar-benar fokus dulu ke laprak. Habis laprak selesai langsung saya tanggung jawab lagi di operator. Tapi itu juga berdasarkan hasil negosiasi, nggak bisa memutuskan sepihak aja. Siapa tahu nanti si pemegang penanggung jawabnya punya solusi yang lebih bagus, kan kita belum tahu gitu ya. Jadi lebih baik memang dikomunikasikan dulu aja. Jadi sejauh ini organisasi berbarengan dengan praktikum yang banyak di agro, terus perkuliahan juga, terus penelitian-penelitian ataupun beasiswa, sejauh ini masih aman ya Kang? Alhamdulillah aman. Alhamdulillah. Mungkin saya ingin nanya nih Kang, buat rate perkuliahan di semester 4 deh, yang terdekat, yang udah masuk organisasi, udah masuk beasiswa, udah praktikum lagi banyak-banyaknya, rate dari Akang 1/10 berapa nih? Kalau gede berarti bagus apa jelek? 10 paling bagus, 1 paling enggak. Ratingnya kalau semester 4 menurut saya 8 ya. 8. Saya 8 ya. 8. Kalau saya 8 karena ya alhamdulillahnya saya bisa melaksanakan semester 4 ini dengan baik gitu Kang. Terus di semester 4 ini juga banyak pengalaman baru nih Kang. Bener-bener saya tuh dari semester 1, semester 2 Kang, kalau Akang belum tahu, saya tuh bener-bener kupu-kupu teman-teman. Jadi saya nggak pernah kemana-mana, saya ke kosan aja, pulang kosan gitu kan. Jadi dari semester 3, semester 4 ini saya mulai kebuka matanya, saya mulai melek, ini saya waktunya berubah gitu. Dan semester 4 ini bener-bener gongnya gitu. Jadi kalau di semester 3 kemarin saya masih malu-malu, kagok gitu ya. Kalau sekarang semester 4 saya udah benar-benar lepas. Tapi kenapa nggak 10? Karena ya itu tadi, lapraknya lumayan. Lapraknya lumayan. Jadi ujian buat anak-anak agro ya Kang ya? Agak berat memang, tapi alhamdulillahnya masih bisa gitu. Laprak 4 dalam seminggu ya lumayan lah. Alhamdulillah, apalagi di agro masih laprak
tulis mungkin ya kan. Iya, itu dia. Yang banyak yang harus effortnya tuh lebih ya kan. Iya, betul. Oke, mungkin dari awal sampai barusan obrolannya wah daging-daging banget ya Kang ya. Amin. Alhamdulillah banyak hal-hal yang bisa kita petik juga ya teman-teman. Mungkin untuk obrolan bisa bilang cukup dulu ya Kang. Terima kasih banyak hal yang kita dapat. Nah, jadi mungkin izin saya simpulkan ya Kang. Iya, mangga. Sebagai mahasiswa itu nggak cukup dinilai aja. Sebagai mahasiswa itu nggak cukup di kelas aja. Kita perlu ke masyarakat. Kita perlu ikut penelitian. Kita perlu ikut ke lapangan. Karena ilmu-ilmu yang kita dapat itu nggak cukup di kelas aja. Tapi ilmu yang kita dapat juga perlu ilmu yang nyata yang ada di lapangan sana. Terus buat teman-teman yang ragu buat join organisasi, buat teman-teman yang ragu buat join ikut daftar beasiswa, yakinin diri teman-teman bahwa beasiswa, organisasi ataupun hal-hal yang di luar perkuliahan tidak akan mengganggu dunia perkuliahan ya Kang. Justru hal-hal tersebut yang akan mendukung dan menjadi booster di perkuliahan kalian gitu. Mungkin sebelum ditutup nih Kang, ada kata-kata gak atau ada pesan gak buat teman-teman di luar sana? Sedikit mungkin ya. Iya. Saya cuma bisa berpesan teman-teman jangan pernah ngerasa kecil, jangan pernah ngerasa saya nggak pantas, saya nggak cocok. Teman-teman semua punya keistimewaan. Kalian tuh punya 1-2 hal yang nggak semua orang punya. Jadi kalian tuh jangan berpikir kalian biasa aja. Kalian tuh luar biasa. Jadi kalian harus bangga sama diri kalian. Dan jangan sampai kalian tuh tertinggal hanya karena kalian merasa ditinggalkan gitu. Karena sebenarnya nggak ada yang ninggalin kan. Yeah. Kita semuanya bersama-sama gitu. Jadi kalian jangan sampai ada pemikiran ataupun simplikasi kayak gitu. Terus dicoba, kalaupun gagal coba lagi, kalau gagal lagi coba lagi. Jadi kalau gagal yang 4 kali, berdirinya berapa kali Kang? 5 kali. Iya. Tadi intinya kalian harus terus mencoba dan kalau ada kesempatan ambil, jangan dinanti, jangan di besok-besok ya. Oke. Mungkin kalimat tersebut sudah cukup tepat sebagai kalimat penutup Kang. Terima kasih banyak sudah berbagi pengalamannya. Semoga teman-teman bisa mendapatkan apa yang menjadi pesan yang kami sampaikan ya Kang. Terima kasih dari saya. Sampai jumpa di episode Agro Podcast selanjutnya. Mohon maaf bila sepanjang podcast tadi banyak kesalahan kata ataupun salah penyampaian pesannya. Sekali lagi terima kasih. Saya Andika Putra sebagai host di episode kali ini pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.